dulu. Pagi ini saya ingin menyampaikan bahwa setelah UTS yang kemarin, kalau nggak salah UTS LBD itu ada di loker saya, kalau nggak salah. Loker saya di atas. Jadi kalian kalau lagi kampus bisa ngambil itu, ataupun nanti di minggu depan kita akan ketemu dan teman-teman bisa ngambil di loker saya di gedung guru. Hari ini kita akan ngobrolin berkaitan dengan objek kajian lagi, gitu kan? Kenapa? Karena setelah melihat tulisan kalian yang dikumpulkan pada beberapa hari yang lalu gitu kan, pada bulan lalu sebelum UTS, berkaitan dengan objek kajian itu memiliki banyak bias ya, semacam ada ambisi yang sebenarnya terlalu muluk-muluk untuk sebuah objek kajian. Kenapa? Karena satu sumber yang kalian ingin dapatkan itu sepertinya cukup membebani kalian pada masa depan nanti. Nah, kita mulai dulu dengan definisi sebenarnya apa sih objek kajian itu kan? Objek kajian itu adalah hal yang menjadi sasaran penelitian sesuai dengan KBBI. Maka ada dua term yang digunakan dalam objek kajian, dalam objek terutama dalam penelitian ilmiah adalah objek kajian dan objek penelitian. Objek penelitian ini biasanya berisi hal yang lebih luas, yang juga memiliki struktur yang lebih besar, lebih kompleks. Kemudian dia juga biasanya beragam ilmu pengetahuan ada di sana. Itu namanya objek penelitian. Contoh objek penelitian yang sudah saya contohkan pada Pram itu, pada novel-novelnya Pram di Tetralogi Pulau Buru. Tetralogi Pulau Buru itu kalau sebagai objek penelitian, dia sangat banyak hal yang bisa diteliti di dalamnya. Termasuk naskahnya, alur ceritanya, kemudian novelnya, secara keseluruhan tentu, kemudian ide cerita, sejarah, dan banyak sekali yang bisa dikaji melalui objek penelitian. Nah, objek penelitian didefinisikan sebagai himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi, atau barang yang akan diteliti. Sedangkan objek kajian merupakan variabel yang akan diteliti atau diriset. Nah, menentukan objek kajian merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memetakan penggambaran penelitian atau sasaran riset atau penelitian secara komprehensif gitu. Jadi kalau tadi dicontohkan tetralogi Pulau Buru itu sebagai objek penelitian, maka objek kajiannya adalah menggunakan logika berpikir desain. Gitu. Logika berpikir desain pada objek penelitian bla 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 gitu. Kalau tadi kan tetralogi Pulau Buru. Maka biasanya satu bidang itu, satu objek itu bisa diteliti oleh banyak pendekatan, banyak objek kajian. Nah, fungsinya apa sih sebenarnya kajian itu? Yang pertama adalah fungsi dalam pembangunan sosial. Kemudian untuk melihat gejala-gejala serta fakta-fakta yang ada di masyarakat secara empiris dan juga objektif. Pada sisi yang lain, perencanaan pemetaan instansi untuk membuat kebijakan atau pemecahan masalah. Konsep yang dipadu dengan objek kajian mendapatkan sasaran penelitian karena konsep memberikan bingkai terhadap ranah-ranah relevan yang muncul dalam objek penelitian. Jadi objek kajian ini akan memberikan wilayah yang mampu untuk lebih terfokus, lebih ter apa ya, lebih terstruktur lah gitu. Jadi kalau misalkan objek kajiannya adalah menggunakan logika berpikir desain, maka objek kajian berlogika berpikir desain akan berkutat pada bagaimana proses kreatif yang muncul. Jadi misalnya ada beberapa dari kalian mengangkat tentang film gitu kan, tanpa memikirkan konsekuensi logis nanti penggunaan datanya seperti apa gitu, itu akan agak sulit ya. Kalau yang tetralogi Pulau Buru kan jelas. Yang saya ambil adalah wilayah-wilayah cover dari penerbit yang lama dengan penerbit yang baru. Gitu. Objek kajiannya dari bentuk covernya sudah terlihat bagaimana uh, keterlibatan seorang Minke itu ditampilkan dalam cover. Kalian bisa melihat karya itu.
Nah, pertanyaannya adalah bagaimana objek-objek kajian itu pada kajian seni atau desain? Maka kita harus juga mempertanyakan sebenarnya bagaimana kita memperlakukan seni Z gitu. Apakah seni A sebagai benda artefak atau kalau dalam kajian kalian apakah film tersebut kalian tempatkan sebagai artefak ataukah kalian tempatkan sebagai ide kreatif seniman yang bisa dilihat dari logika berpikir desainnya? Apakah seni C sebagai ekspresi sosial? Apakah seni D itu sebagai budaya? Apakah seni E harus ada? Mengapa tidak ada aja gitu? Dan pertanyaan-pertanyaan untuk mengeksplorasi objek kajian seni yang lain. Nah, contoh, apabila kita melihat bagaimana sebuah seni visual itu muncul, gitu kan, membentuk estetikanya, kemudian pertanyaan menuju objek kajian bisa diawali dengan bagaimana para seniman ini menciptakan estetika seni visual, misalnya seni ilustrasi. Apa saja karakter estetika itu, serta dari mana sumber estetika itu hadir pada karya tersebut. Itu merupakan pertanyaan-pertanyaan yang relevan untuk direnungkan. Jadi dalam penelitian, dalam penulisan itu suka tidak suka mau tidak mau itu banyak-banyak merenung, banyak-banyak melogika untuk bisa kira-kira ideatnya apa ya, kira-kira prototipenya apa, kira-kira evaluationnya apa. Karena hal tersebut merupakan prasyarat untuk dapat mendapatkan apa esensi dari penelitian gitu. Kecuali kalau kalian pengen track recordnya cepat lah atau fast kayak fast food gitu, langsung besok ada gitu, kopi dari orang langsung tidak lulus biasanya gitu sih. Tapi dari sini kita berproses untuk bagaimana strategi menemukan penelitian sesuai dengan objek kajian yang ini didalami. Pertama, sebaiknya lebih peka terhadap penelitian, ya, apa itu objek kajian. Jadi harapan saya kalian sudah melakukan observasi awal atau sudah minimal sudah menonton filmnya kalau mau film, minimal sudah memotret atau mendefinisikan, mendefine dari karya tersebut, gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah yang kedua adalah memikirkan tujuan. Kira-kira tujuannya mau ngapain sih? Apa sih yang ingin kalian ungkapkan? Apakah hanya proses kreatifnya atau ke wilayah yang lain gitu kan? Kemudian memahami betul operasional paradigma. Paradigma yang kita gunakan kan logika berpikir desain. Maka operasionalnya harus benar-benar tahu. Gimana cara biar bisa benar-benar tahu? Gunakanlah 20 20 literatur ya. 20 literatur itu untuk melihat konstruksinya gitu. Karena di situ banyak sekali bentuk-bentuk operasionalnya gitu kan. Serta bagaimana teoritiknya, metodenya, analisisnya, serta penarikan kesimpulan. Dan yang keempat adalah dapat dijelaskan atau ditentukan dengan metode ilmiah. Tentu metode ilmiah ini memiliki konsekuensi logis dalam apa namanya tata cara pengambilan datanya serta analisisnya. Kemudian jelas dan tepat sesuai dengan sasaran penelitian. Dan yang keenam, ini yang paling urgensial dalam sebuah penulisan karya penelitian adalah terus mempertanyakan sambil terus menulis hasil penelitiannya atau ada tulisan. Di grup pagi ini saya sudah berikan apa namanya? Saya sudah berikan template penelitian, template tulisan yang bisa digunakan untuk teman-teman bisa mulai menulis dari objek kajian tersebut dan juga analisis karya tersebut. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan kah? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Silakan di. Kalau misalkan objeknya itu dari karya teman saya itu bisa nggak, Pak? Kira-kira, Pak? Eh, Orang ini tuh kayak udah apa ya, pengalaman seninya itu saya yang saya lihat itu udah lebih udah kayak gimana ya? Ya udah yang saya tangkap tuh kayak teman saya ini kayak udah jadi seniman gitu, Pak. Karya-karyanya itu udah banyak di pameran-pameran gitu, Pak. Apakah boleh, Pak? Asal justifikasinya tepat sih nggak masalah sih. Di. Jadi Hmm. dalam
penentuan objek kajian itu kan seperti yang tadi saya presentasikan bahwa memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan baru, membuat paradigma baru, atau melihat bagaimana sebuah objek itu mampu memberikan kontribusi dalam penelitian atau dalam karya pengetahuan baru. Nah, caranya kan dengan melihat apa namanya kontestasi. eh Bentar, saya lagi mencari kata yang paling gampang untuk dicerna. Eksistensi dia dalam seni itu seperti apa? Kalau memang bagimu itu kuat, it's okay, it's fine. Gitu. Tergantung argumenmu dalam penelitian. Jadi ada satu guyonan di penelitian itu percuma kalau kalau objek kajiannya bagus, tetapi cara melihat objek kajiannya itu hanya hanya kayak oh apa definisinya, kemudian apa karya seninya, nggak memiliki novelty, nggak ada kebaruan atau nggak ada ilmu baru yang bisa dibaca oleh pembaca. Jadi apakah boleh? Boleh, asal argumentasinya tepat. Gitu, Dini. Oke Pak, kalau begitu Pak. Terima kasih Pak.